Ilmuwan yang terlupakan, Juan Baigori, dan alat pembuat hujannya yang hilang. Sejak awal, impian kita selalu membuat kita semakin haus untuk menemukan semua keajaiban dan banyak diantaranya masih berjalan bersama kita di zaman yang sudah maju ini. Sementara beberapa telah hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan lagi. Kita menceritakan kisah mengenai keajaiban lain dari penemuan bersejarah yang berteknologi tinggi. Ini ada pada tahun 1930-an dan sesudahnya, yang didasarkan pada seorang ilmuwan Argentina bernama Juan Baigori Velar dan penemuan terobosannya, yaitu the rainmaking device, yang telah hilang selama-lamanya. Konon, alat misterius ini bisa mengendalikan cuaca dengan membuat hujan kapanpun atau dimanapun dia mau. Ilmuwan Juan Baigori Velar adalah seorang mahasiswa teknik dan belajar di National College of Buenos Aires. Kemudian dia pergi ke Italia untuk mengambil spesialis geofisika di Universitas Milan. Dia awalnya mengerjakan pengukuran potensi listrik dan kondisi elektromagnetik bumi. Dan pada tahun 1926, selama pekerjaannya, ketika dia melakukan beberapa eksperimennya sendiri, dia benar-benar heran melihat bahwa perangkatnya memicu beberapa hujan yang menyebar di tengah-tengah lingkungan rumahnya di Buenos Aires. Otak utamanya langsung mulai berpikir tentang masa depannya karena itu bisa menjadi penemuan terobosan yang akan mengubah dunia dan nilai kehidupan manusia sepenuhnya. Setelah beberapa tahun kejadian tersebut, impian Baigori untuk alat pembuat hujan akhirnya menjadi kenyataan. Dan dia pertama kali menggunakannya untuk membuat hujan di daerah yang terkena dampak kekeringan besar di Argentina. Segera, dia menjadi terkenal di seluruh negeri karena penemuan ajaibnya. Dan orang-orang mulai memanggilnya dengan sebutan Tuan Hujan atau Mr. Rain. Karena membawa kembali hujan ke provinsi-provinsi yang terkena dampak kekeringan di mana hujan berhenti turun selama beberapa bulan. Dan tahukah kita, menurut beberapa laporan, di Santiago, mesin pembuat hujan Baigori ini yang luar biasa mematikan sesi kekeringan yang berlangsung hampir 16 bulan. Ini artinya sudah lebih dari 1 tahun. Nah, salah satu catatan Dr. Pio Montenegro menunjukkan bahwa perangkat dari Baigori ini membuat sekitar 2,36 inci hujan di sana. Hanya dalam 2 jam setelah jangka waktu 3 tahun tanpa hujan seperti ini, hanya dalam waktu 2 jam. Julukan The Lord of the Rain juga mendapatkan julukan Wizard of Vilaluro. Nah, dari para skeptis dan penentang termasuk Direktur Dinas Meteorologi Nasional di sana, yang bernama Alfred G. Galmarini, yang menantang Baigori untuk memicu badai tertentu pada 2 Juni 1939. Nah, ini artinya Alfred tersebut yang bekerja di Meteorologi Nasional menantang untuk Baigori untuk bisa mendatangkan hujan ataupun memunculkan badai dengan alatnya tersebut. Dan tahukah kita, Baigori ternyata menerima tantangan ini dan dengan percaya diri mengirimkan jas hujan ke Galmarini dengan catatan yang bertuliskan untuk digunakan pada tanggal 2 Juni. Nah, ini ternyata sangat menarik teman-teman. Tahukah kita apa yang terjadi selanjutnya? Seperti kata-kata Baigori, hujan benar-benar turun di tempat yang diduga tepat waktu. Pada tempat yang tepat pada saat itu dan menghilangkan semua keraguan tentang penemuan menarik dari Baigori ini, yang bernama mesin pembuat hujan. Nah, ternyata mesin dari Baigori ini berhasil mendatangkan hujan, teman-teman. Dari Carhuit, Baigori ini menghadirkan kembali Michigan seperti laguna tua dalam waktu singkat. Artinya dengan mesin ini, dia berhasil membuat suatu danau ataupun laguna dalam waktu yang sangat singkat. Dan pada tahun 1951, Baigori ini dikatakan telah menghasilkan 1,2 inci hujan lagi selama beberapa menit di daerah pedesaan San Juan, setelah 8 tahun tanpa hujan di sana. Artinya adalah alat ini merupakan suatu bentuk keberkahan dan suatu bentuk penelitian yang bisa digunakan untuk kemanusiaan kapanpun dan dimanapun. Nah, secara berturut-turut, meskipun Baigori tidak pernah membeberkan detail fungsi dan mekanisme mesin pembuat hujan super canggihnya ini. Dan banyak orang yang mengklaim bahwa ada sirkuit A dan sirkuit B di perangkatnya untuk gerimis ringan dan hujan lebat dengan kegiatan yang luar biasa tersebut.
Dan alat ini ternyata menurut mereka bisa di-setel untuk membuat hujan yang ringan maupun sampai yang berat. Dan orang dapat berpikir bahwa perangkat rainmaking ini ditakdirkan untuk dibuat Baigori ini populer dan memperoleh tempat penting dalam daftar penemuan teratas dunia. Tetapi tahukah kita, pada kenyataannya tidak ada yang mengetahui namanya hingga akhir hayatnya. Bahkan Baigori dikatakan mendapatkan beberapa tawaran asing yang menggiurkan untuk membeli penemuannya. Tetapi, tetap hidupnya dihabiskan melalui kesulitan dan kemiskinan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada perangkat misteriusnya. Tetapi dikatakan bahwa pada hari dia dimakamkan, terjadi hujan yang sangat lebat. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, bagaimana pihak industri memandang alat Baigori ini. Tentunya ini tidak bisa dipakai oleh sembarangan orang dan diperbanyak dalam jumlah yang bisa diperjualbelikan, karena bisa mengancam stabilitas nasional dan keamanan jiwa masyarakat di wilayah tertentu. Kemungkinan alat ini bisa dipakai oleh suatu negara, ataupun tumbuhan-tumbuhannya bisa digunakan dan bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran suatu negeri. Tetapi hingga sekarang, alat tersebut masih misterius dan kita tidak tahu jatuh kepada siapa alat dari Baigori ini. Kita masih belum tahu bagaimana mesin pembuat hujan ajaibnya tersebut benar-benar bekerja di masa sekarang. Lagi pula, penemuan dan penampilan Baigori Velar selalu dipandang mencurigakan. Banyak orang yang skeptis berpendapat bahwa cuaca yang konon diciptakannya tidak lebih dari suatu kebetulan belaka. Nah, bagi orang-orang yang skeptis, mungkin menganggap alat dari Baigori ini tidak bekerja, tetapi hanya kebetulan yang terjadi di sana. Apakah informasi dari skeptis tersebut untuk mengaburkan kejadian yang ada di sana dan untuk membantah adanya alat tersebut yang pernah diciptakan di atas muka bumi ini? Kita tidak tahu apakah zaman sekarang, berdasarkan dari alat Baigori tersebut, sudah diciptakan alat yang lebih canggih lagi yang digunakan untuk mengendalikan cuaca dan iklim. Jika kamu tahu dan berdiskusi di video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kita akan berdiskusi dan berbincang lebih banyak lagi. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menonton video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.